Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansa yang tetap dalam kajian mengenai arsitektur komputer. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai Reduced Instruction Set Architecture atau biasa disingkat dengan RISA. Nah, ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya mengenai RISC, Reduced Instruction Set Computing ya, atau komputer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai arsitekturnya, mengenai set instruksi yang disederhanakan atau disebut dengan Reduced Instruction Set Architecture sini. Oke, dalam pembahasan kita kali ini kita akan coba kembali mengulas kembali ya dari hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur komputer ini, yang masih berkaitan juga dengan pembahasan kita kali ini. Dalam hal ini adalah mengenai CPU atau prosesor yang akan kita bahas untuk membuka dari materi kita di pembahasan di video kali ini. Oke, kita lihat di arsitektur komputer ini, kita tahu ada 4 komponen utama ya yang membentuk dari komputer itu sendiri. Ada CPU, kemudian ada memori, kemudian ada I/O modul atau modul I/O, dan juga ada yang diberi tanda panah ini adalah interconnection-nya atau sistem bus. Nah, di sini di CPU terdapat 4 komponen. Dari CPU tersebut ada ALU, ada register, ada kendali I/O interconnection, kemudian control unit. Kemudian di memori itu terdapat alamat-alamat atau penempatan dari instruction atau instruksi dan juga data. Kemudian ada I/O modul. Dan di sini panah yang memberikan keterangan mengenai sistem interconnection-nya di sini ya. Data di instruksi dan data yang akan dijalankan oleh CPU, dalam hal ini oleh ALU, itu diambil dari memori di sini. Oke, kita lihat secara garis besar ya, di dalam CPU yang kita bahas ada 4 komponen ya. Ada ALU, ada register, kemudian ada control unit, dan juga ada I/O interconnection. Nah, ALU di sini dia memiliki tugas utama yaitu melakukan semua perhitungan aritmetika dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika. Makanya dia disebut ALU, Arithmetic Logic Unit. Jadi bagian yang menangani perhitungan ataupun pengambilan keputusan mengenai aritmetika dan logik atau logika. Oke, kemudian register. Nah, register ini merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang biasa digunakan untuk menyimpan data maupun instruksi yang sedang diproses. Nah, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran gitu ya, dikatakan menunggu giliran untuk diproses, itu masih disimpan di dalam memori utama. Oke, kemudian ada control unit. Nah, control unit di bagian CPU ini dia memiliki tugas untuk mengatur dan juga mengendalikan semua peralatan yang ada di sistem komputer secara keseluruhan. Kemudian ada I/O interconnection atau input output interconnection. Nah, ini merupakan sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal yang ada di dalam CPU, yaitu ALU, unit control, dan register. Serta juga I/O interconnection ini menghubungkan CPU dengan bus-bus eksternal di luar dari CPU. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ada register yang untuk mengeksekusi dari instruksi. Nah, ini ada beberapa register yang penting ya, yang digunakan atau yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer. Ada MAR, Memory Address Register, kemudian ada MBR, Memory Buffer Register, kemudian ada IOAR, IO Address Register, kemudian ada IOBR, IO Buffer Register, kemudian PC, Program Counter,
kemudian ada IR, instruction register, kemudian ada juga akumulator atau AC. Nah, kita lihat satu persatu lagi yang disebut dengan MAR ini atau Memory Address Register. Dia digunakan untuk mencatat alamat memori yang akan diakses, baik yang akan ditulis ataupun juga untuk dibaca. Kemudian MBR ini atau Memory Buffer Register, dia digunakan untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang alamatnya ditunjuk oleh MAR, gitu ya, MAR atau yang untuk menampung data dari memori yang alamatnya juga ditunjuk oleh MAR yang akan dibaca. Kemudian ada IOAR, IO Address Register. Nah, dia digunakan untuk mencatat alamat port IO yang akan diakses, ya, baik ditulis ataupun dibaca. Ada IOBR, IO Buffer Register. Nah, dia digunakan untuk menampung data yang akan ditulis ke port alamatnya, ditunjuk IOAR, atau untuk menampung data dari port yang alamatnya juga ditunjuk oleh IOAR yang akan dibaca. Kemudian PC, program counter. Nah, dia di sini digunakan untuk mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Kemudian ada register berikutnya, ada IR, instruction register, yaitu menampung instruksi yang akan dijalankan. Kemudian berikutnya register yang disebut dengan akumulator atau AC. Nah, di sini dia gunakan atau berfungsi untuk menyimpan data sementara, ya, baik data yang sedang diproses ataupun hasil dari proses. Nah, itu register juga yang berkaitan juga nih dengan materi kita, yaitu register yang ada di dalam sistem komputer atau di dalam CPU dalam hal ini. Oke, berikutnya kita lihat cara kerja komputer nih. Dari gambar di sini kita lihat sini saat komputer dinyalakan atau start, dia akan menjalankan atau yang berjalan mengawalinya yaitu dari pembacaan terhadap ROM BIOS. Nah, ROM BIOS ini dia akan mencatat atau mencari status mengenai peripheral yang terhubung, ya, baik itu ada di sini ada hard disk, ada RAM, ada cache, ada CPU ataupun input outputnya atau peripheral lainnya. Ya, dia akan mencatat. Nah, kemudian berikutnya di sini hard disk, dia akan ya, fungsinya dia menyimpan data atau program yang sifatnya permanen, ya, disimpan di hard disk. Kemudian berikutnya RAM mengcopy data atau program dari hard disk untuk diproses oleh CPU. Nah, berikutnya dari RAM, data atau program akan diolah oleh CPU, tidak semuanya langsung diproses oleh CPU, tetapi dia akan di-copy dulu ke cache memory untuk mengatasi kesenjangan dari CPU dan memori, karena kecepatan pembacaan pada CPU itu sangat tinggi, ya, atau lebih tinggi dibanding dengan CPU, makanya dibutuhkan cache memory ya untuk mengatasi kesenjangan kecepatan tersebut. Oke, berikutnya CPU melakukan komunikasi dengan modul I/O untuk menerima input atau menampilkan output dari proses yang dihasilkan. Kalau output yang akan ditampilkan di komponen-komponen output atau peripheral output, ya, misalkan ada keyboard, ada printer, gitu ya, atau robotika dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran sekilas, ya, mengenai cara kerja dari sebuah komputer atau dari sistem komputer. Oke, berikutnya kita lihat sini mengenai arsitektur dari reduced set instruction sini, ya. Kita mengenal sini ada tingkatan bahasa mesin, ya, tingkatan mesin komputer, ya. Dan sini di tingkatan bahasa mesin komputer kita mengenal ada 6 level, ya, 6 level dari level terendah yaitu logika digital, kemudian di atasnya arsitektur mikro, kemudian di atasnya arsitektur perangkat instruksi, kemudian di atasnya mesin sistem operasi, kemudian di atasnya bahasa rakitan atau assembler. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi yang dijalankan oleh mesin komputer sini. Kita lihat yang
kita awali dari yang paling rendah ya, level 0. Nah, di sini di level 0 atau logika digital, dia berisi logika-logika yang diwujudkan dalam bentuk logika gerbang, merupakan hardware sesungguhnya dari sebuah mesin ya. Logika digital dibentuk dalam suatu komponen analog seperti transistor, ada kapasitor, dioda dan lain sebagainya. Kemudian di level 1 atau arsitektur mikro sini dia terdapat rangkaian dasar sebuah prosesor yang disebut dengan ALU atau Arithmetic Logic Unit tadi, dan sekumpulan register yang mampu melakukan operasi-operasi logika aritmetik. Dan terdapat juga program mikro sebagai pengendali dan berfungsi sebagai interpreter ya, atau penerjemah untuk instruksi-instruksi dari level di atasnya ya. Itu level 1. Di level 2 atau biasa disebut dengan level ISA, Instruction Set Architecture. Nah, di sini yang berisi instruksi-instruksi dasar sebuah mesin. Ya, biasanya terdapat pada manual book dari produk komputer dari suatu pabrik ya. Dan bahasa berikutnya di atasnya adalah level 3 atau mesin sistem operasi. Nah, sini merupakan level pengaturan mesin yang dilakukan oleh sebuah software dari sistem operasi atau OS ya. Nah, dalam level ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mesin diinterpretasikan secara parsial atau terpisah dijalankan oleh sistem operasi di sini. Nah, itu di level 3 atau mesin sistem operasi. Nah, berikutnya adalah bahasa rakitan ya. Bahasa rakitan kalau tadi sebelumnya di level 0 sampai 3 ya, itu diimplementasinya dikerjakan oleh programmer sistem. Nah, kalau dimulai di level 4 ini atau bahasa rakitan ini, dia dilakukan oleh programmer aplikasi di sini. Kemudian berikutnya di level tertinggi atau bahasa tingkat tinggi sini. Nah, ini merupakan programmer yang memberikan instruksi pada komputer. Dia tidak perlu susah-susah belajar mesin ya. Karena bahasa yang dipakai adalah bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah dipahami manusia. Jadi penggunaan instruksinya itu yang mendekati dengan bahasa sehari-hari manusia. Itu yang disebut dengan bahasa tingkat tinggi di sebuah mesin komputer. Nah, itu ada 6 level ya. Komputer sebagai mesin 6 level. Kita mengenal dari level 0 sampai level 5 tertingginya. Oke, kita kembali lagi dari keseluruhan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan dari arsitektur ini ya, dari arsitektur dari set instruksi ini, set instruction set arsitektur ini, dia menangani di bagian software, juga menangani di bagian hardware. Dia berkoordinasi ya di antara hardware dan software tersebut. Di dalam hardware ini terdapat prosesor, memori, I/O system, datapad dan kontrol. Sedangkan di software ya terdapat ada compiler, ada operating system, ada assembler dan sebagainya. Ini saling berkoordinasi dari berbagai tingkat abstraksi di dalam arsitektur di sini. Nah, kemudian di dalam interpreternya, mesin interpretasinya, sini terdapat mesin language program atau program bahasa mesin ya. Ada mesin interpreter, kemudian ada assembly language program atau assembler, kemudian ada compiler di high level language program atau bahasa pemrograman bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau kita lihat di dalam mesin language ya dijalani oleh komputer, itu dia menggunakan atau membaca bahasa dengan menggunakan bilangan biner di sini yang dibaca ya, yang dikenali atau yang diproses oleh mesin language program ini adalah bahasa bilangan biner ya, yang terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, jumlahnya itu terdiri dari beberapa bit. Nah, kemudian kalau dari bahasa pemrograman bahasa assembler atau assembly atau bahasa rakitan, dia menggunakan seperti di berikut ini, di gambar sini, itu adalah contoh instruksi yang diberikan. Sedangkan di dalam bahasa tingkat tinggi, kalau kita lihat tadi dikatakan bahasa tingkat tinggi itu adalah penggunaan instruksi yang
dikatakan dia mendekati penggunaan bahasa yang mendekati dari penggunaan bahasa sehari-hari manusia ya, seperti sini tem dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan mesin interpreter dari sebuah sistem komputer ya. Oke, berikutnya kita lihat di siklus instruksi. Siklus instruksi sini, program yang ada di memori komputer itu terdiri dari sederetan instruksi ya. Setiap instruksi dieksekusi melalui suatu siklus. Nah, siklusnya ini, setiap siklus instruksi terdiri dari beberapa tahap, atau ada beberapa tahap-tahap apa aja ya. Yang pertama, fetch atau instruction fetch. Nah, sini dia mengambil instruksi dari memori dan mentransfernya ke unit control. Nah, kemudian mendecode atau mengartikan dari instruksi dan menentukan apa yang harus dikerjakan serta data apa yang digunakan. Kemudian baca alamat efektif ya, jika instruksi yang digunakan beralamat indirect atau tidak langsung. Kemudian proses eksekusi instruksi dengan memilih operasi yang diperlukan dan juga mengendalikan perpindahan data yang terjadi. Tahap berikutnya, terdapat register dalam CPU yang berfungsi untuk mengawasi dan juga menghitung instruksi selanjutnya yang kita kenal dengan program counter ya. Register yang dikenal dengan untuk fungsinya mengawasi dan menghitung instruksi yang akan dijalankan atau selanjutnya. Berikutnya, tahap berikutnya PC atau program counter ini akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Nah, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR atau instruction register. Nah, itu siklus-siklus dari instruksi yang dijalankan ya. Oke, berikutnya di dalam RISA di sini atau Reduced Instruction Set Architecture, kita mengenal yang disebut dengan istilah pipelining ya. Nah, pipelining ini dia bisa dikatakan merupakan suatu konsep pelaksanaan instruksi yang dibagi dalam banyak bagian, di mana masing-masing bagian ditangani oleh hardware khusus dan keseluruhan bagian dapat beroperasi secara paralel. Nah, itu yang disebut dengan pipelining. Oke, berikutnya di dalam RISA kita mengenal ada cache memory. Nah, cache memory ini umumnya dikatakan dia on board atau berada di suatu board ya, di suatu board baik itu motherboard atau yang umum di dalam board di sebuah CPU atau prosesor ya di sini. Oke, kita lihat onboard cache memory sini ya. Nah, cache atau cache atau cache itu merupakan memori kecil ya. Biasanya dia ukurannya kecil nih memori ini. Kapasitasnya kecil, namun dia memiliki kecepatan yang tinggi yang dipasang antara prosesor dan memori utama. Nah, cache memory ini dia dibuat karena adanya kesenjangan perbedaan kecepatan yang sangat besar antara prosesor dengan memori utama. Jadi kecepatan prosesor itu lebih besar atau lebih cepat ya pembacaannya dibanding dengan memori utama. Nah, ini kalau dipaksakan prosesor mengakses langsung ke memori utama atau mengambil instruksi atau data dari memori utama, dia akan mengakibatkan ketimpangan karena ada perbedaan kecepatan tadi. Nah, makanya di sebuah sistem komputer diperlukan sebuah memori yang disebut dengan cache memory tadi, yang cache memory ini memiliki kecepatannya mungkin bisa dikatakan seimbang atau bisa mengimbangi dari kecepatan pembacaan dari prosesor. Nah, perkembangan kecepatan prosesor tidak diimbangi dengan kecepatan memori tadi ini, sehingga proses pembacaan data dari memori relatif lebih lambat bila dibandingkan dengan kecepatan prosesor, sehingga prosesor harus menunggu data dari memori dan menjadi tidak efektif ya, atau tidak efisien dari kinerja dari prosesor tersebut. Kalau contoh di sini kita lihat sini contoh untuk ini RAM ya, RAM itu dia 128 MB megabyte
DDR333, dia memiliki clock speed, kecepatan clocknya sebesar 333 MHz. Kemudian kalau di dalam prosesor itu ada misalkan contohnya Athlon 1800 MHz. Ya, dia memiliki clock speednya atau kecepatan clocknya 1800 MHz atau setara dengan 1,8 GHz ya. Oke, masih di dalam onboard case atau CAC. Dan onboard case di sini kita mengenal ada L1 dan L2 atau dikenal L1 itu level 1, L2 itu level 2 atau case memory level 1, L1 ya, dan L2 case memory level 2. Nah, L1 case ini adalah level 1 case memory. Nah, ini bisa disilakan atau ada mengistilahkan dengan CPU internal case. Nah, case ini dia terletak di dalam inti prosesor. Sedangkan di L2 case atau level 2 case, yang disebut dengan CPU external case ya. Nah, case memory ini dia biasanya ya, bisa dikatakan biasanya terletak di dalam motherboard atau diletakkan di motherboard. Nah, pada prosesor generasi bisa dikatakan baru ya, Pentium 2 ke atas, Pentium 2 sampai 4, kemudian ada Duron, Thunderbird dan sebagainya ya. Nah, L2 case ini dia diletakkan di dalam prosesor ya, tapi tidak diletakkan di inti prosesornya, tapi dimasukkan dalam kemasan prosesor ya, di dalam board yang menyatu dengan prosesor tersebut, sehingga dia lebih dekat dengan inti prosesor itu untuk pembacaan lebih cepat dalam hal ini. Oke, berikutnya kita masuk ke karakteristik RISC atau Reduced Instruction Set Computer ya. Nah, sini RISC harus tidak boleh lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secepat mikroinstruksi pada mesin-mesin CISC atau Complex Instruction Set Computing atau komputer. Nah, dengan menggunakan instruksi yang sederhana atau instruksi satu siklus, hanya dibutuhkan sedikit mikrokode. Nah, sini instruksi mesin dapat di hardware ya, terdapat di hardware. Instruksinya akan lebih cepat dibandingkan instruksi-instruksi lainnya sejenis pada mesin lainnya, karena instruksi tersebut tidak perlu mengakses penyimpanan kontrol dari mikroprogram pada saat eksekusi instruksi itu berlangsung. Nah, sini karakteristik RISC biasanya satu instruksi per siklus, kemudian operasi register ke register, kemudian address mode-nya itu dia sederhana, kemudian format instruksinya sederhana. Maka ini karakteristik dari Reduced Instruction Set Computer atau komputasi yang set instruksinya itu disederhanakan gitu ya karakteristiknya. Oke, masih di RISC kita lihat mengenai pipelining RISC ya sini. Nah, sebagian besar instruksi merupakan operasi register ke register, dan sebuah siklus instruksi dia memiliki dua fase. Yang pertama adalah I atau instruction set, dia melakukan pengambilan instruksi. Yang kedua E atau execute set sini. Nah, dia melakukan operasi ALU dengan input register dan output register. Ya. Kedua fase ya, fase instruction set mengambil dan mengexecute set, tidak mengeksekusi. Nah, di dalam pipelining RISC ini dia untuk operasi load dan store itu dia diperlukan tiga fase yang dikenal dengan IED gitu ya, IED gitu ya. I di sini merupakan instruction set. Kemudian fase berikutnya adalah E atau execute, dan sini menghitung alamat memori. Kemudian D itu untuk memori. Nah, ini merupakan operasi register ke memori atau memori ke register. Nah, ini tiga fase yang dijalankan
untuk operasi load dan store ya di dalam pipelining dari RISC di sini. Oke, berikutnya kita lihat mengenai perkembangan desain prosesor ya. Nah, di sini dikemukakan oleh Tannenbaum atau nama lengkapnya seorang profesor dari bidang ilmu komputer ya di Vrije University Amsterdam, Belanda ini, atau Andrew Stuart Tannenbaum. Nah, ini profesor ini dia mengemukakan adanya prinsip-prinsip penting dalam melakukan desain prosesor komputer modern, yaitu prinsip RISC atau Reduced Instruction Set komputer ini. Ya, apa aja kita lihat. Yang pertama, prinsip memaksimalkan kecepatan di mana instruksi-instruksi dikeluarkan. Dan prinsip ini menekankan pengembangan jumlah instruksi yang dapat diproses per detik pada sebuah prosesor, yaitu MIPS atau Million of Instruction per Second. Ini akan mengakibatkan munculnya teknologi paralelisme prosesor yang akan dapat meningkatkan kinerja komputer, kemudian memperbanyak instruksi yang secara langsung dapat dijalankan hardware untuk mempercepat kinerjanya. Kemudian instruksi-instruksi harus mudah untuk didekodekan. Prinsip berikutnya, batas kritis pada tingkat kecepatan adalah decode ya dari setiap instruksi. Nah, semakin sedikit format instruksi, maka akan semakin baik kinerja dan kecepatan dari eksekusi instruksi. Kemudian hanya instruksi load dan store yang diakses ke memori dan berusaha memperkecil instruksi yang langsung diakses dari memori utama. Kemudian menyiapkan banyak register. Nah, kalau sekarang umumnya rata-rata di CPU ini memiliki jumlahnya akumulasinya sekitar 32 buah register ya. Nah, itu perkembangan dari desain prosesor. Oke, kita lihat sekarang pendekatan dari CISC atau Complex Instruction Set Computer sini. Tujuan utama dari arsitektur ini atau CISC ini adalah melaksanakan suatu perintah cukup dengan beberapa baris bahasa mesin sedikit mungkin. Nah, hal ini bisa tercapai dengan cara membuat perangkat keras prosesor mampu memahami dan juga menjalankan beberapa rangkaian operasi ya. Contohnya misalkan sebuah prosesor CISC ini sudah dilengkapi dengan sebuah instruksi khusus yang disebut dengan MULT ya, MULT. Dan di sini saat dijalankan instruksi akan membaca dua nilai dan menyimpannya ke dua register yang berbeda, kemudian melakukan perkalian operan di unit eksekusi. Nah, kemudian mengembalikan lagi hasilnya ke register yang benar. Jadi dalam hal ini instruksinya cukup satu aja dalam penggunaan dari set instruksi di sini ya, yaitu menjadi MULT 2.23,5.22. Nah, sini dengan pendekatan CISC ini instruksinya yang digunakan adalah satu, padahal tadi instruksinya akan membaca dua nilai, kemudian menyimpannya ke dua register yang berbeda, kemudian melakukan perkalian operan di unit eksekusi ya. Nah, ini cukup dengan satu instruksi aja, yaitu MULT 2.23,5.22. Nah, MULT di sini dalam hal ini dia dikenal sebagai complex instruction ya. Jadi instruksi yang kompleks karena dari satu instruksi sebenarnya dijalankan beberapa instruksi sekaligus ya, atau instruksi yang kompleks. Nah, dia bekerja secara langsung melalui memori komputer dan tidak memerlukan instruksi lain seperti fungsi baca ataupun menyimpan. Sedangkan di pendekatan RISC atau Reduced Instruction Set Computer di sini, nah prosesor RISC hanya menggunakan instruksi-instruksi sederhana yang bisa dieksekusi dalam satu siklus ya.
Nah, dengan demikian instruksi mult tadi kalau di CISC ya, di sini dibagi menjadi 3 instruksi yang berbeda, yaitu load. Nah, load yang digunakan untuk memindahkan data dari memori ke dalam register, kemudian prot yang digunakan untuk melakukan operasi produk, bisa perkalian dua operan yang berada di dalam register ya, bukan yang berada di dalam memori, dan juga instruksi store yang digunakan untuk memindahkan data dari register kembali ke memori. Nah, berikut ini merupakan contoh atau urutan instruksi yang harus dieksekusi agar yang terjadi sama dengan instruksi mult-nya tadi di CISC ya. Nah, bagaimana nih pada prosesor RISC, dia akan terdapat atau berada dalam 4 baris bahasa mesin. Pertama load A ya, tadi load A, 2.23, kemudian load B ya, sini memindahkan data ya, data dari memori ke dalam register ya. Kemudian prot A dia digunakan untuk melakukan operasi misal perkalian dari A dan B tadi. Kemudian akan menempatkan atau store memindahkan data dari register kembali ke memori ya, 2.2, A gitu ya. Nah, ini yang dijalankan dari RISC. Jadi tadi kalau CISC dengan satu aja mult ya, mult tadi bisa multi gitu ya, banyak instruksi yang dijalankan tapi diberikan atau digunakan satu instruksi. Sedangkan RISC di sini dia digunakan untuk contoh yang sama gitu ya, untuk instruksi yang sama dia menggunakan 4 baris bahasa mesin di sini. Oke, itu perbedaan pendekatan dari CISC dan RISC. Nah, sekarang kita lihat lagi dari perbandingan dari RISC dan CISC. Nah, pada CISC, nah itu penekanannya pada perangkat keras, sedangkan RISC dia penekanannya pada perangkat lunak. Pada CISC termasuk instruksi kompleks multi-clock, sedangkan RISC dia menggunakan single clock, hanya sejumlah kecil-kecil instruksi. Kemudian pada CISC memori ke memori untuk load dan store itu saling bekerja sama, sedangkan RISC dia mengandalkan dengan register ke register ya, untuk load dan store instruksi yang terpisah. Kemudian CISC ukuran kodenya kecil ya, kemudian kecepatannya rendah, sedangkan RISC ukuran kode besar, nah kecepatan relatif tinggi. Pada CISC, transistor digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi kompleks, sedangkan RISC, transistor banyak dipakai untuk register memori. Nah, itu perbandingan, bisa kita lihat perbandingan dari CISC dan RISC. Nah, kemudian dari pembahasan tersebut kita bisa mengetahui atau di sini terdapat persamaan dari unjuk kerja dari kinerja dari sebuah komputer dapat kita hitung ya melalui persamaan berikut ini ya, gunakan persamaan yang gunakan untuk mengukur atau menjadi suatu tolok ukur ya, ukuran untuk unjuk kerja dari suatu komputer ya. Di sini berdasarkan time per program itu sama dengan time atau waktu per siklus ya, dikali siklus per instruction dikali dengan instruction per program. Nah, itu akan didapat dari unjuk kerja dari suatu komputer yang berdasarkan dari jumlah atau lama besaran lama ya, waktu ya, besaran waktu per program yang dijalankan. Nah, itu akan bisa kita ukur atau sebagai ukuran dari unjuk kerja dari suatu komputer. Nah, kemudian berikutnya kita lihat kesimpulannya. Kalau melakukan atau prosesor yang menggunakan pendekatan CISC, ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah instruksi per program dengan cara mengorbankan kecepatan kecepatan eksekusi sekian siklus per detik.
Sedangkan pada RISC dia bertolak belakang dengan CISC. Nah, tujuannya untuk mengurangi jumlah siklus per detik. Setiap instruksi dibayar dengan bertambahnya jumlah instruksi per program. Nah, itu jawab pendekatan ya, RISC dan CISC. Nah, di beberapa vendor atau produsen dari prosesor ada yang menerapkan RISC, ada yang menggunakan CISC. Namun kedua dari pendekatan ini digunakan ya, diadakan pendekatan ini ya, fungsi atau tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan dari kinerja dari komputer atau sistem komputer itu sendiri. Nah, itu bisa dikatakan ya untuk pendekatan RISC ini atau dari segi arsitekturnya. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya berikan mengenai RISA tadi ya, Reduced Instruction Set arsitekturnya ya, yang berkaitan dengan pendekatan RISC maupun CISC sini. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih ya yang telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dan dapat memberi masukan atau wawasan kepada para pemerhati dari dunia hardware ya, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Oke, pesan saya jangan lupa untuk di like video ini atau video lainnya dan juga mensubscribe dari channel saya ini. Jadi semoga nanti kalau saya produce atau mengupload dari video terbaru akan mendapat notifikasi lebih dahulu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Saya tutup mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.